Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Hati-hati jika investasi di saham perbankan ini. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Saat ini, Mimin mau bahas saham yang harganya naik signifikan dalam beberapa waktu terakhir karena isu bank digital. Saham ini merupakan anak usaha dari BUMN terbesar di Indonesia. Di tahun 2021, induk perusahaan memutuskan untuk melakukan ekspansi ke bisnis bank digital. Nah, anak usahanya ini merupakan salah satu perusahaan yang mendapatkan sentimen positif dari hal tersebut. Kita akan mengkaji lebih lanjut tentang perusahaan ini. Pembahasan akan dilakukan dari berbagai aspek dengan memperlihatkan kelebihan dan kekurangannya. Namun seperti biasa, materi yang disampaikan hanya dari sudut pandang pribadi dan bukan rekomendasi ya. Tidak ada jaminan pasti profit apabila Anda mengikuti isi video. Ingat, saham instrumen investasi yang punya potensi kerugian, dan risiko selalu ditanggung Anda sendiri. Oke, mari kita masuk ke dalam pembahasan. Pertama, kepemilikan saham pemegang saham mayoritas. 86,09% saham perusahaan ini dimiliki oleh pemegang saham mayoritasnya, sedangkan jumlah yang berada di masyarakat adalah sebesar 13,91%. Pemegang mayoritas saham ini punya kepemilikan yang cukup besar, bahkan di atas 85%. Hal itu secara tidak langsung bisa menjadi sentimen positif di mana owner perusahaan masih yakin dengan kinerja anak usahanya di masa depan. Hal berikut yang bisa kita amati adalah kepemilikan saham oleh top management. Kepemilikan saham oleh top management adalah sebagai berikut. Terdapat 3 orang top management yang punya kepemilikan saham perusahaan. Top manajemen perusahaan ini mempunyai kepemilikan saham perusahaan dengan nominal terbesar sebanyak 4,5 juta lembar, yang dimiliki oleh 2 orang direktur. Apakah ini berarti top manajemen yakin dengan bisnis perusahaan sehingga berani untuk memiliki saham perusahaan yang dipimpinnya? Kedua, kinerja neraca keuangan. Poin berikutnya yang bisa kita lihat dari perusahaan ini adalah dari aspek neraca. Berikut ini rangkuman kinerja neraca perusahaan untuk tahun 2017 sampai 2020. Total aset perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 89,20% dalam 4 tahun terakhir, dari yang awalnya berada di angka 14,81 triliun menjadi 28,02 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika kita membandingkan dengan 1 tahun sebelumnya yang punya nominal 27,07 triliun, aset perusahaan mengalami kenaikan juga sebanyak 3,51%. Bagaimana dengan liabilitasnya? Hutang perusahaan mengalami kenaikan sekitar 79,64% dalam 4 tahun, dari yang awalnya berada di angka 13,21 triliun menjadi 23,73 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika kita membandingkan dengan 1 tahun sebelumnya yang punya nominal 22,59 triliun, liabilitas perusahaan ini juga mengalami kenaikan sekitar 5,05%. Kesimpulannya, total aset dan liabilitas perusahaan ini masih memperlihatkan peningkatan dalam 1 dan 4 tahun terakhir. Di sini terlihat dalam durasi 4 tahun terjadi kenaikan yang cukup besar, meski di 1 tahun terakhir peningkatannya hanya di bawah 7% saja. Ketiga, kinerja laba rugi. Sampai dengan tahun 2020, tercatat perusahaan mampu mencetak pendapatan usaha sebanyak 1,93 triliun. Angka tersebut mengalami peningkatan sebanyak 54,40% dibandingkan tahun 2017 yang punya angka 1,25 triliun. Jika kita membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang mampu mencetak penjualan sebanyak 2,05 triliun, pendapatan perusahaan mengalami penurunan sebanyak 5,85%. Selain itu, perusahaan juga mencatat perolehan laba bersih sebanyak 0,03 triliun di tahun 2020. Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 78,57% dibandingkan tahun 2017 yang punya nominal 0,14 triliun. Apabila membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang menghasilkan laba 0,05 triliun, perolehan laba juga mengalami penurunan sebanyak 40%. Kesimpulannya, dalam 4 tahun terakhir, pendapatan perusahaan masih tumbuh sebanyak 54%, namun kenapa labanya malah turun 78%? Selain itu, dalam 1 tahun terakhir, pendapatan hanya turun 5% saja, tapi laba turun hingga 40%. Apakah penyebabnya? Keempat, dividen yield. Dividen terakhir yang dibagi perusahaan adalah sebesar Rp1,91 pada tanggal 8 April 2019. Dengan menggunakan harga saham 1.445, dividen yield yang diberikan sekitar 0,13%.
Kesimpulannya, untuk aspek dividen, saham ini tidak menarik karena tidak rutin bagi dividen setiap tahun. Selain itu, yield yang ditawarkan juga sangat rendah sehingga tidak cocok bagi mereka yang berinvestasi dengan mengincar dividen saham. Kelima, harga saham. Harga saham perusahaan di awal tahun 2017 adalah sebesar 388. Apabila membandingkan dengan harga saham 1445 saat video ini dibuat, berarti sudah terjadi kenaikan sebanyak 272,42%. Kesimpulannya, poin ini menjadi salah satu hal spesial bagi perusahaan karena dalam 4 tahun terakhir, harga sahamnya naik hampir 300%. Kenaikan mungkin disebabkan karena adanya sentimen positif yang berasal dari ekspansi bank digital yang akan dilakukan perusahaan. Keenam, punya peluang multi-bagger. Dengan menggunakan harga saham 1445, PER saham ini berada di angka 431,55 kali dengan PBV 7,26 kali. Artinya, saham ini dijual dengan harga yang berada di atas book value-nya. Saat video ini dibuat, book value perusahaan berada di angka 199. Apabila harga naik 1 kali lipat dari 1445 menjadi 2890, berarti valuasi PBV saham ini dari yang angkanya 7,26 kali menjadi 14,52 kali. Kesimpulannya, dengan kenaikan harga saham yang luar biasa, valuasi perusahaan ini sudah tidak wajar karena naik sudah sangat tinggi. Induk perusahaannya saja hanya dihargai dengan PER sekitar 20 kali dan PBV 2,5 kali. Apakah ini berarti ada kemungkinan harga saham perusahaan akan turun dalam beberapa waktu ke depan? Adapun informasi umum dari perusahaan yang dibahas pada video ini adalah sebagai berikut. Kode sahamnya adalah AGRO dengan nama perusahaan Bank Rakyat Indonesia Agroniaga. Perusahaan ini listing sejak 8 Agustus 2003 dan bergerak di sektor banking. Apakah Anda tertarik untuk menganalisa lebih lanjut saham ini? Ingat, informasi yang disampaikan pada video ini bukanlah rekomendasi atau ajakan membeli saham ini. Mimin hanya membagikan analisa sederhana dari satu saham, namun keputusan jual beli tetap berada di tangan Anda sendiri. Di akhir video, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur money management dalam membeli saham. Kedua, Analyst Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, beda laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analysis report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham atau WA ke nomor yang tertera di layar. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Thank you.